Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Ahmad Mahfuz Arif, peserta Latsar CPNS Batch 3 Bappekom 8 Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas saya pada agenda 3 ini, yaitu identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN. Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita banyak sekali isu-isu yang beredar yang menjadi tantangan kita sebagai ASN. Untuk mengenal lebih lanjut, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi isu-isu yang berada di sekitar kita. Dalam tugas ini, saya mengidentifikasi 3 isu utama, yaitu disiplin administrasi dan ketepatan waktu laporan yang masih rendah, kompleksitas koordinasi lintas sektor, dan yang terakhir rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan. Isu yang pertama yaitu disiplin administrasi dan ketepatan waktu laporan yang masih rendah. Hal ini didukung oleh data atau fakta berupa beberapa laporan kegiatan, notulensi, dan dokumen evaluasi yang masih diselesaikan mendekati deadline. Hal ini menyebabkan pengerjaan secara terburu-buru dan terdapat banyak revisi. Kemudian ASN cenderung menunggu instruksi dari atasan. Hal ini berdampak pada kualitas laporan yang menurun yang mempengaruhi akurasi pengambilan keputusan, kemudian proses kerja yang menjadi terlambat dan menurunkan citra profesionalisme ASN di mata pimpinan. Kemudian keterkaitannya terhadap manajemen ASN yaitu terkait aspek disiplin kerja, kinerja, serta akuntabilitas individu ASN. Jika tidak tertib secara administrasi, maka sistem merit tidak berjalan secara optimal. Kemudian keterkaitan terhadap Smart ASN yaitu mengedepankan ASN yang profesional, tepat waktu, dan berorientasi hasil. Ketidakdisiplinan dalam pengerjaan laporan ini menghambat produktivitas dan target kinerja. Isu berikutnya yaitu kompleksitas koordinasi lintas sektor. Hal ini didukung oleh data atau fakta, yaitu pada unit kerja saya, kita bekerja sama dengan banyak pihak seperti Pemda, BUMN, dan swasta lainnya. Kemudian, koordinasi sering memerlukan waktu yang panjang karena perbedaan regulasi, standar data, dan prioritas. Dan sering terjadi forum rapat lintas sektor yang sering tidak efektif sehingga menyebabkan keputusan yang tertunda. Hal ini berdampak pada terjadinya keterlambatan dalam sinkronasi program pembiayaan, potensi tumpang tindih proyek dan duplikasi anggaran, serta menurunkan efektivitas program infrastruktur yang seharusnya terintegrasi. Kemudian keterkaitannya pada manajemen ASN yaitu menuntut kompetensi kolaborasi dan komunikasi, serta kemampuan membangun jejaring antar instansi. Kemudian keterkaitannya terhadap Smart ASN yaitu menekankan kolaborasi lintas sektor yang berbasis data. Tanpa adanya koordinasi yang baik ini, ASN tidak bisa memenuhi tuntutan kerja lintas batas sektor. Dan isu yang terakhir yaitu rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan. Hal ini didukung oleh data dan fakta, yaitu sebagian ASN masih kesulitan memanfaatkan aplikasi digital yang baru, kemudian penginputan data kadang lambat atau tidak sesuai format karena kurangnya pemahaman, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Hal ini berdampak pada pengolahan data pembiayaan yang tidak optimal, efisiensi kerja menurun karena masih banyak pekerja yang melakukan secara manual, dan yang terakhir menimbulkan kesenjangan kompetensi antar pegawai. Kemudian keterkaitannya terhadap manajemen ASN yaitu terkait pengembangan kompetensi dan pembinaan karir. ASN sulit memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam sistem merit. Dan yang terakhir keterkaitan terhadap Smart ASN sendiri yaitu ASN dituntut untuk melek terhadap teknologi, inovatif, dan adaptif. Literasi digital yang rendah membuat ASN tertinggal dari target transformasi digital birokrasi. Dari ketiga isu yang diidentifikasi tadi akan dipilih satu isu yang menjadi core isu atau isu utama dengan menggunakan metode USG, yaitu U-nya yaitu urgensi, S-nya seriousness, dan G-nya growth. Dengan melakukan pembobotan penilaian sebagai berikut pada tabel berikut, terpilih isu yang ketiga yaitu rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan dengan skor total yaitu 12. Tahapan selanjutnya yaitu analisis isu dari core isu yang telah terpilih tadi. Pada analisis isu ini digunakan fishbone diagram untuk mengetahui akar permasalahannya. Untuk isu rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan ditentukan berdasarkan 4 kategori utama yaitu man, method, material, dan environment. Untuk kategori pertama yaitu man, terdapat akar permasalahan seperti belum semua ASN memiliki keterampilan digital yang memadai dan minimnya pelatihan terkait pemanfaatan teknologi digital. Kemudian untuk metode sendiri terdapat SOP penggunaan aplikasi yang belum jelas atau terlalu teknis yang sulit untuk dipahami. Kemudian tidak ada mekanisme mentoring antar pegawai. Kemudian untuk kategori material yaitu panduan penggunaan aplikasi yang masih terbatas dan infrastruktur jaringan atau integrasi sistem kadang tidak stabil yang membuat motivasi untuk penggunaan digitalisasi ini menurun. Dan untuk kategori terakhir yaitu environment, di mana budaya kerja digital belum sepenuhnya terbentuk dan dukungan manajemen untuk mendorong inovasi digital belum maksimal.
Kemudian tahapan terakhir yaitu memberikan rekomendasi solusi dengan mengetahui akar permasalahan pada isu yang telah terpilih tadi. Dari kesempatan ini saya merekomendasikan 4 solusi, yaitu pengembangan kompetensi ASN berupa pelatihan literasi digital secara berkala atau bisa berupa workshop singkat dan praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian solusi yang kedua yaitu pendampingan dan mentoring internal. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk digital champion dari ASN yang mahir berupa pendampingan terhadap rekan kerja yang lain. Kemudian membuat kelompok belajar untuk saling belajar satu sama lain. Kemudian solusi yang ketiga yaitu penyusunan panduan digital, dapat berupa pembuatan SOP sederhana, kemudian video tutorial singkat tentang penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Hal ini dapat berupa reward bagi ASN yang aktif berinovasi secara digital dengan indikator yang dicapai, yaitu kecepatan input data, ketepatan format, dan jumlah ASN yang mahir menggunakan aplikasi tersebut. Itu dia tadi penjelasan pada tugas ini, yaitu identifikasi dan solusi Smart ASN. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.